Selamat pagi siswa dan siswi SMPK Penabur. Hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani untuk mempertahankan kondisi tubuh dan meningkatkan derajat kebugaran fisik kalian. Hampir 20 juta warga Indonesia menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sukar diobati. Penyakit tersebut berkaitan dengan gejala kegemukan atau kelebihan berat badan. Penyakit jantung sudah bukan lagi memonopoli orang dewasa, tetapi juga telah dialami oleh anak-anak. Penyakit ini merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Penyebab utama adalah karena mereka kurang aktif bergerak. Anak-anak begitu asyik bermain gadget, disertai dengan pola makan yang tidak sehat. Seperti senang menyantap makanan siap hidang dalam susunan menu yang tidak seimbang. Keadaan ini sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sungguh beralasan untuk memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan. Di samping pengembangan keterampilan yang kelak terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran juga perlu menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Oleh karena itu, mari kita berlatih kebugaran jasmani. Materi kebugaran jasmani. Adapun manfaat dari latihan kebugaran jasmani. 1. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. 2. Meningkatkan daya tahan aerobik. 3. Meningkatkan fleksibilitas. 4. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. 5. Mengurangi stres. 6. Meningkatkan rasa kebahagiaan. 7. Meningkatkan imunitas agar terhindar dari berbagai macam virus, terutama pada masa pandemi virus corona pada saat ini. Latihan adalah proses yang sistematis yang harus menganut prinsip-prinsip latihan, sehingga organisasi dan mekanisme neuropsikologikal akan bertambah baik. Latihan yang baik dan berhasil adalah yang dilakukan secara teratur, sistematis, serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun dengan pembebanan latihan atau training load yang selalu meningkat. Program latihan harus disusun agar terciptanya latihan yang baik. Program latihan yang baik harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip overload. Artinya, prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang. 2. Prinsip konsistensi adalah keajegan untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. 3. Prinsip spesifikasi. Latihan yang spesifik akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi. Prinsip progresif adalah suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan pada seorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur. Prinsip individualitas. Latihan ini harus dibuat cocok bagi setiap individu. Prinsip tahap latihan. Prinsip tahap latihan ini perlu melihat dosis latihannya dan harus makin meningkat. Prinsip periodisasi adalah program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani memiliki dua komponen utama, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas,
serta komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, power, dan keseimbangan. Unsur-unsur kebugaran jasmani terkait kesehatan antara lain daya tahan jantung dan paru, kekuatan, daya tahan, kelentukan, komposisi tubuh. Berikut ini bentuk latihan untuk mengembangkan unsur kebugaran jasmani terkait kesehatan. Latihan kekuatan otot perut bisa dilakukan dengan melakukan gerakan sit up seperti ini videonya. Pertama, lutut ditekuk, duduk, dan lutut ditekuk. Kemudian setelah itu berbaring, dan letakkan kedua tangan di dada. Cara melakukannya, angkat tubuh hingga posisi duduk dengan lutut tetap ditekuk. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Selanjutnya, latihan kekuatan otot kedua lengan untuk pria bisa dilakukan dengan melakukan gerakan push up. Push up yang bisa dilakukan untuk pria sebagai berikut gerakannya. Pertama, posisi telungkup dengan posisi kaki lurus ke belakang dengan ujung kaki sebagai tumpuan, serta posisi lengan berada di samping dada, dan ketika mengangkat tubuh, kedua lengan dipastikan harus lurus sempurna dengan posisi tubuh yang juga lurus. Posisi lengan tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Posisi tangan harus di samping badan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Selanjutnya, latihan kekuatan otot kedua lengan untuk wanita. Bisa melakukan push up dengan cara sebagai berikut. Push up untuk wanita bisa dilakukan dengan lutut sebagai tumpuan dan kedua tangan juga sebagai tumpuannya, sehingga kaki yang belakang harus disilang. Posisi tangan di samping badan, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Angkat tubuh sehingga ketika diangkat hanya kedua tangan sebagai tumpuan dan kedua lutut sebagai tumpuan. Posisi badan harus tetap lurus. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Selanjutnya, latihan kekuatan otot punggung. Bisa dilakukan dengan gerakan back up. Cara melakukannya, pertama, posisikan tubuh telungkup, kaki rapat, posisi kedua tangan bisa di bawah dagu atau di belakang kepala. Cara melakukannya, angkat tubuh sehingga pusar terangkat dan tangan tetap menempel di dagu.
Atau tangan tetap menempel di belakang kepala dengan posisi kaki tetap menapak di lantai. Selanjutnya, latihan kekuatan otot tungkai bisa dilakukan dengan gerakan naik turun bangku. Pertama, pastikan tinggi bangku tidak terlalu tinggi, 40-60 cm. Langkahkan kaki terkuat ke atas bangku disertai dengan kaki sebelahnya. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Untuk posisi tangan bisa berada di atas kepala. Latihan daya tahan otot lengan dan bahu bisa dilakukan dengan gerakan seperti gambar berikut ini. Biasanya menggunakan bantuan teman. Latihan daya tahan otot lengan bisa dilakukan dengan gerakan seperti gambar berikut ini dengan melakukan pull up. Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru bisa dilakukan dengan interval training running and swimming. Jadi, untuk lari interval contohnya, misalkan berlari selama beberapa menit, kemudian ada waktu jeda istirahat beberapa detik, kemudian berlari lagi beberapa menit. Seterusnya seperti itu, sama halnya dengan berenang. Aktivitas latihan kelenturan bisa dilakukan dengan peregangan statis dan peregangan dinamis. Untuk lebih jelasnya, bisa kunjungi link di samping kanan ini. Unsur-unsur kebugaran jasmani terkait keterampilan antara lain koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, power, dan keseimbangan. Berikut ini bentuk latihan untuk mengembangkan unsur kebugaran jasmani terkait keterampilan. Latihan kelincahan bisa dilakukan dengan gerakan squat thrust. Caranya, posisi jongkok, kemudian push up, jongkok kembali, kemudian melompat. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Gerakan kelincahan selanjutnya yaitu lari bolak-balik atau salteran. Cara melakukannya, lari ke depan dan ke belakang dengan menyentuhkan salah satu tangan ke lantai secara bolak-balik. Jarak yang ditempuh kurang lebih 4-5 meter. Ataupun boleh lari kiri dan ke kanan dengan menempuh jarak 4-5 meter dengan menyentuhkan ujung tangan. Selanjutnya, latihan kecepatan bisa dilakukan dengan berlatih lari sprint atau lari jarak pendek. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan melakukan gerakan sikap kapal terbang dengan salah satu kaki sebagai tumpuan dan kedua lengan sebagai penyeimbang. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Bentuk-bentuk latihannya adalah kombinasi dari semua unsur fisik. Bentuk latihannya biasanya disusun dalam bentuk lingkaran, karena itu latihan ini disebut circuit training. Bisa dilihat gambar contoh di samping ini. Pertama melakukan pull up, kemudian push up jongkok, kemudian sit up, naik turun bangku, push up, dan boleh squat jump, dan back up.